Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Ahmad Khozinuddin, orang yang sering kalian sebut empel-empel itu, orang yang sering kalian sebut ex-Hizbut Tahrir itu, padahal ideologinya masih Hizbut Tahrir, teman-teman. Yang merupakan kuasa hukum Roy Suryo CS, yang juga pengacara kondang kita tahun ini, yang sering mendapatkan highlight dari media. Nah, orang ini lagi-lagi membuat sebuah akrobatik, membuat sebuah kegiatan-kegiatan yang mungkin di luar Nurul. Yang ini mungkin salah satu jurus andalan empel juga. Apa itu, teman-teman? Benar sekali. Ngamuk dan marah-marah. Kalah pengadilan ngamuk, demo ngamuk, kliennya tersangka ngamuk, ya kan? Mengawal kasus ngamuk. Dan sekarang dia ngamuk lagi di hadapan para kepolisian. Saya nggak tahu nih kenapa dia ngamuk. Sampai nunjuk-nunjuk, teriak-teriak, senggol-senggol orang, serobot-serobot orang. Ini orang maunya apa sih? Saya tuh bingung loh. Nah, setelah dari ngamuk-ngamuk itu, ternyata Khozinuddin membuat sebuah kegiatan omon-omon lagi, di mana membentangkan sebuah spanduk, bela Roy Suryo CS, bela peneliti, bela ahli, mengumpulkan orang, mengumpulkan dukungan. Dan mereka sepertinya sedang menyusun kekuatan untuk mengawal Roy Suryo CS ketika diperiksa oleh polisi tanggal 13 nanti. Karena mereka tidak mau Roy Suryo langsung ditahan. Karena mereka nggak mau Roy Suryo langsung diborgol dan masuk bui, teman-teman. Itu yang nggak mereka mau. Makanya dia membuat kegiatan-kegiatan omon-omon ini. Nah, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Bang, polisi ini kenapa kok bisa ada aksi tempat lain di wilayah ini? Gak boleh ada pemberitahuan satu tempat di tempat ini, polisi terlibat ini. Polisi terlibat. Gak bisa ada aksi tandingan ini, polisi terlibat nih. Jangan ngikuti haguan, semua haguan yang diikuti kalian. Gak bisa nih, antar haguan semua kalian. Gak bisa, ini kenapa ada aksi di 2 titik bersamaan? Ini pasti ada yang didukung oleh polisi. Gak bisa, apa kamu gak usah ikut-ikutan? Ini semua ada haguan kalian. Gak tahu rakyatnya susah. Tahu rakyatnya susah. Antek kalian, antek. Ngapain orang ini loh? Apa? Kamu ini siapa? Nah. Kamu bela siapa? Nah. Bela siapa? Bela Tuhan dia. Bela Tuhan kamu. Dorong-dorong orang loh. Ya sudah diam. Sudah diam. Pak polisi, Anda harus tahu. Ngamuk dia loh. Aksi di 2 titik. Ini namanya apa kuasa hukum ini, ya kan? Kalian antek kamu, antek semuanya. 1000 lawan saya sendiri. 1000 lawan saya berani. Kalian gak bisa mendekati aksi kami. Gagal kalian. Makan duit aguan tapi kalian gagal misi. Makan duit aguan tapi gagal misi. Gagal misi kalian. Gagal misi kalian. Ngapa orang ini? Aku gak ngambil air dari orang. Ngapa orang ini, cuy? Diam aja aku. Ngamuk aja, kalau nggak ngamuk marah-marah, ya kan? Saya bicara nanti di relasi nanti. Polisi jadi apa? Mereka. Aduh. Ada agenda, kok bisa? Gak bisa. Wih, lagi wawancara. Wih, ngeri kali orang-orang ini ya. Bisa kayak gitu. Ini demo PIK 2 kali ya? Lebih baik dia di luar, lebih produktif ketimbang di tahanan. Karena itu harus kita pastikan tanggal 13 8-8-nya harus diselamatkan. 8-8-nya harus diselamatkan. Ya. Jadi safe bagi tersangka itu, siapa bilang enak ditahan, ya kan? Mas Roy lebih baik dia di luar, lebih produktif ketimbang di tahanan. Lebih produktif. Karena itu harus kita pastikan tanggal 13 November nanti tidak ada yang ditahan. Sepakat? Satu. Atau prolog kenapa acara ini dimulai? Yang pertama, acara ini adalah penegasan dari kita, bukan dari orang-orang yang hari ini menjadi tersangka. Tapi hari ini adalah komitmen kita untuk membersamai para pejuang-pejuang kita yang mereka telah bersedia pasang badan untuk mengungkap masalah bangsa yang ini implikasinya bukan hanya untuk generasi hari ini, tapi juga generasi selanjutnya.
Karena itu kalau Pak Roy Suryo, ya, Pak Rizman Syahdi, Pak Buti, Pak Bang Rustam Effendi sudah siap bahkan hari ini berisiko dengan hukum, maka kita harus lebih siap membersamai mereka. Setuju? Setuju. Jadi pertanyaan saya, siap untuk mendampingi mereka saat diperiksa Polda? Siap datang hari Kamis ke Polda Metro Jaya? Siap ikut bersama-sama sampai bisa pulang kembali? Siap? Siap. Nah, jadi harus hadir semua. Bel, aduh. Tadi dia habis ngamuk-ngamuk, marah-marah di aksi demonstrasi. Sepertinya orang ini nggak ada habis-habisnya energi dan tenaganya loh. Tadi teriak-teriak di depan polisi sampai dorong-dorong orang. Sekarang dia teriak-teriak lagi di panggung-panggung orasi. Emang luar biasa orang ini ya, Refli Harun, ya kan, Kozinudin sedang memprovokasi orang untuk mengepung Polda Metro, menjemput Roy Suryo CS pulang setelah diperiksa polisi. Karena ya roman-romannya teman-teman ya, roman-romannya Roy Suryo, Rizmon, Tifa, para tersangka klaster kedua ini diduga kuat akan langsung dipenjara ketika setelah diperiksa. Waduh, ini banyak yang menduga-duga. Makanya mereka sudah pasang kuda-kuda dari sekarang teman-teman. Jemput katanya Roy Suryo sampai dia pulang. Kami tidak takut Anda bisa ya menguasai aparat penegak hukum, tetapi sehari pun Anda tidak bisa menguasai aspirasi seluruh rakyat Indonesia. Betul? Apa lagi ya kan? Anda bisa membungkam 1-2 orang, tapi Anda tidak mungkin bisa membungkam seluruh rakyat. Dan hari ini seluruh rakyat. Deklarasi ini tegas, arahnya sasarannya bukan hanya kepada Jokowi, tapi juga kepada institusi kepolisian. Coba kita baca lagi. Coba baca ayo. Deklarasi baca. perlawanan Chef akademisi, aktivis, peneliti dan rakyat lawan ketidakadilan hukum polisi dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Jadi dalam penetapan tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan ini, polisi zalim apa zalim? Zolim apa zolim? Status tersangka ini zolim apa zolim? Percaya polisi adil atau zolim? Percaya dong. Jadi kami tegaskan kepada Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo, ini adalah penegasan bahwa kami rakyat melawan kezaliman, dan ini sekaligus pesan kepada 2 orang utama yang ada di tim reformasi Polri. Siapa tuh? Pertama, pesan ini saya sampaikan kepada Profesor Jimli Asidiki. Kedua, kepada Prof. Mahfud MD. Roy Suryo menjelaskan tentang ciri khas Sri Mulat yang sering menggunakan logika terbalik untuk menerangkan sesuatu. Logika Sri Mulat. Logika Sri Mulat itu artinya kita tertawakan saja. Ya, karena Sri Mulat itu selalu kalau mau saying belok kanan tuh sayangnya kiri. Ya, kalau bilang sesuatu yang bahaya itu bahaya. Jadi malah jadi tertawaan. Mana ada orang kalau punya ijazah asli ditujukan itu terus jadi chaos. Nggak akan ada itu logika Sri Mulat. Logika bawa Sri Mulat ya kan. Kita tertawakan saja. Bawa Sri Mulat orangnya. Halo guys, kawan-kawan Sri Mulat. Kemarin Roy Suryo bawa Sri Mulat. Lihat debat sama politisi atau siapa, dibilang bohong saya Sri Mulat. Akhirnya doanya Ibu Sri Mulat terkabul, Roy Suryo jadi tersangka. Setuju nggak kawan-kawan Sri Mulat, khususnya dari Gaplek? Oke? Bravo. Dia ahli digital forensik gini. Ketika dia mengatakan hasil dasarnya apa baru? Ini setelah kita forensik ternyata begini. Lah Anda tahu nggak yang asli mana? Kalau yang asli tidak tahu ya jangan bilang bahwa ini adalah palsu. Ini saya bicara apa adanya, saya tidak menyalahkan siapa-siapa, gitu ya, karena saya tidak mau berpolemik dalam bidang yang seperti ini. Tapi saya hanya memberikan penerangan ke masyarakat. Kalau mau jadi saya harapkan mulai sekarang setelah melihat video saya ini, kalau ada atau siapapun mengatakan ini palsu, silakan. Tapi semua alat bukti harus dicek dulu secara dianalisis dengan analisis digital forensik. Dan ketika nanti sudah oke, ya Anda harus tahu yang asli yang mana. Setelah yang asli ketemu, yang Anda temukan ketemu,
baru nanti dikonformen, dibandingkan. Kalau dibandingkan, kalau ternyata kebersamaannya di atas 80%, ya Anda harus mengakui bahwa itu asli. Tapi kan syaratnya Anda harus punya dokumen ijazah yang asli. Betul. Kalau Anda perbandingannya dengan sosmed, ya nggak bisa, bro. Soal itu nggak bisa, nanti pasti ada masalah hukum di kemudian hari. Kalau ada perkara, silakan aja nekat. Kalau sampai pengadilan, saya jamin Anda kalah. Terima kasih. Salam digital forensik. Sehat semuanya. Sehat selalu. Salam Polke. Siap. Jadi bro ya, yang ditetapkan sebagai tersangka kan 8 orang bro. Ya, betul. Yaitu Egy Sujana, Damai Hari Lubis, Kurnia Triroyani, Fauzia Tiasuma, Rizal Fadila, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Rustam Effendi. Betul. Itu kenapa fotonya cuma 5? Mana foto Egy Sujana, DHL sama Kurnia Triroyani? Silakan dijawab. Baik. Untuk Triroyani itu draftnya sudah ada, seperti undangan yang kami siarkan kan ada Kurnia. Tapi ternyata saat backdrop jadi, nggak saya cek detail, nggak ada, saya juga kaget. Waduh. Gimana nih teman-teman? Gimana Empel ini? Kok kerjanya ngamuk mulu ya? Kok hobinya marah-marah mulu ya? Kala di pengadilan marah-marah, orasi, aksi demonstrasi juga ngamuk-ngamuk di polisi, marah-marah ke kepolisian, sambil dorong-dorong. Kliennya tersangka teriak kriminalisasi, kliennya tersangka teriak ketidakadilan. Waduh. Mengumpulkan orang untuk menggalang kekuatan, mengawal pemeriksaan Roy Suryo CS. Dengar nggak kalian tadi? Omongan-omongan Roy Suryo, bukan Roy Suryo, omongan Kozinudin, omongan Refli Harun. Katanya kita kawal tanggal 13 nanti, jangan sampai Roy Suryo masuk kandang. Waduh, masuk kandang nggak tuh? Aduh, karena kan tanggal 13 ini teman-teman, tepat di hari Kamis, lusa, Roy Suryo CS atau tersangka klaster kedua ini, yang pasalnya itu berlapis-lapis, pasalnya itu mengerikan teman-teman. Ancamannya di atas 5 tahun. Dan kalau ancaman di atas 5 tahun biasanya langsung dibui, langsung ditahan kepolisian selama kurang lebih 20 hari. Setelah berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan, baru ditahan lagi kejaksaan sampai masuk pengadilan. Nah, banyak orang yang mengatakan bahwa tanggal 13 nanti Roy Suryo CS positif langsung dibui setelah dimintai keterangan sebagai tersangka. Ini yang dimaui oleh orang-orang. Tapi ya benar enggaknya, tercapai tidaknya, itu tergantung penyidik. Karena kan penyidik yang akan mempertimbangkan. Kalau dirasa-rasa Roy Suryo nggak bakal kabur, ya nggak apa-apa. Tapi kan kemarin ketika pulang dari Australia, Roy Suryo itu mau memamerkan visanya 3 tahun katanya. Dan dia mau mengajak ke Tifa, Rismon, dan kawan-kawannya untuk ke Singapura meneliti jasa Gibran. Nah takutnya nanti alasan itu dipakai Roy Suryo untuk dalam tanda kutip kabur teman-teman. Waduh. Ini yang kita tidak inginkan. Jangan sampai orang-orang ini minggat ke Australia. Tapi ya gimana menurut kalian? Apakah Roy Suryo ini ada tercium bau-bau pengen kabur? Karena ya jangan sampai alasan dia doang nih. Koar-koar, teriak-teriak, sok kuat ya kan. Kami akan hadapi. Kami akan lawan. Waduh. Padahal nanti kabur gitu ya kan. Aduh. Dan tadi salah satu peneliti juga yang men-challenge apa yang dilakukan oleh Roy Suryo CS mengenai digital forensik, mengenai penelitian-penelitian abal-abal dia, mengenai bukti-bukti konkret dia. Nah, sepertinya memang orang-orang ini, kan mereka ini sedang mengusung untuk melakukan pra-peradilan. Saya sedang berkoordinasi lah. Dan Rismon itu katanya mau meminta ijazah Pak Jokowi dihadirkan, ataupun Pak Jokowi dihadirkan untuk membuktikan ijazahnya dulu nih, asli apa enggak. Tapi kan kalau pra-peradilan itu hanya ya antara polisi dengan penyidik dengan Roy Suryo CS yang ditetapkan sebagai tersangka, hanya untuk menggugurkan status tersangka dia. Ya Pak Jokowi tidak ada sangkut pautnya dengan hal itu. Nanti di pengadilan baru Pak Jokowi datang, nanti membawa ijazahnya. Tenang aja. Nanti Pak Jokowi bakal membawa ijazahnya membuktikan kepada kalian semua bahwa itu asli. Dan polisi sudah mempersiapkan segalanya. Mau kalian pra-peradilan, mau kalian apa, itu polisi sudah mempersiapkan. Jadi sabar, tenang. Jangan buru-buru, jangan ngamuk-ngamuk. Jangan panik. Ya kan? Ya santai aja gitu. Nikmati Roy Suryo, nanti Anda menjadi tersangka, terdakwa, terpidana. Nikmati aja.
dan jangan kabur ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.